Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati Patriark Ye, karena Lu Yinlong mengirim muridnya sendiri dengan bakat luar biasa seperti ini untuk menebus kesalahannya, itu menunjukkan kalau dia masih sangat mementingkan persahabatan antara kedua keluarga kami. Ditambah dengan aktivitas arus bawah baru-baru ini di Fengzhou, mungkin saudara Lu benar-benar gak bisa datang. Patriark berkata, biasanya kalian semua berada di papan atas, tapi sekarang kalian tahu betapa kuatnya para kultivator muda yang luar biasa di benua ini. Kami mengerti. Baiklah, mari kita berlatih. Dalam hati Yevan, jika bakat kultivasiku belum hilang, saat seusianya, aku pasti akan sekuat dirinya, bahkan bisa lebih kuat. Sayang sekali. Dan di malam hari, Yevan lagi berlatih pedang. Dan di belakang, ada si cewek nakal namanya Tong-er. Tong-er berkata, Kakak Yevan, minumlah air gula ini dan istirahatlah dulu. Terima kasih. Tong-er, kau benar-benar gak perlu datang untuk berlatih denganku setiap malam. Tong-er merespon, Kakak Yevan, aku melakukan semua ini dengan senang hati, jadi jangan sungkan padaku. Tiba-tiba ada suara. Yevan berkata, keluarlah. Dan itu Cingce. Cingce keluar dan berkata, ini aku, Wu Cingce. Kita bertemu tadi sore. Aku gak bisa tidur, jadi ingin mencari tempat terpencil untuk bersantai. Maaf karena mengganggu latihanmu, jadi lanjutkan aja. Aku juga akan lanjut. Dan setelah itu Cingce pun pergi. Gak satupun dari mereka yang peka. Apa aku harus balik lagi? Terus tiba-tiba ditampol sama si Peran. Kau tidak mencoba untuk kembali sekarang kan? Aduh, senior, aku bersungguh-sungguh. Peran berkata, jalan-jalan di tengah malam itu sudah cukup disengaja. Bagaimana kalau berjalan kembali? Jika kau membuat Yevan mewaspadaimu, bukankah kau gagal? Senior, aku salah. Terus Peran melanjutkan, cepat, ceritakan semua yang terjadi hari ini. Baik, terus diceritain. Apa kau tahu apa yang harus kau lakukan selanjutnya? Dalam hati Peran, itu terlalu menyedihkan. Apa seperti ini pria yang menanggung nasib protagonis? Cingce menjawab, jangan khawatir kakak senior, Cingce mengerti. Dalam hati Peran, biasanya bocah ini akan bilang, kakak senior tolong beri pencerahan. Jadi sekarang dia mau menggunakan otaknya. Baguslah, Peran berkata. Nah, kakak seniormu ini menantikan kinerjamu. Terus akhirnya Peran pun pergi, lalu Cingce mengeluarkan sesuatu tuh. Untung aku punya ini. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Di sini Cingce lagi makan-makan sama Patriark keluarga Ye. Cingce berkata, Patriark Ye, saat junior ini datang ke sini, junior ini menemukan kalau kota Qiyuan memang kota nomor 1 di Kabupaten Sipan dan sangat ramai. Patriark merespon, kota Qiyuan memang sangat hidup. Oh iya, anak keduaku. Setelah sarapan, minta Ci-er menemani Cingce pergi ke kota untuk jalan-jalan. Biar mereka para anak muda bermain bersama-sama. Anak kedua merespon, ya, baik ayah. BTW putra kedua itu yang namanya Yeshute ya. Yeshute merespon, "Iya baik ayah, aku mengerti." Cingce merespon, "Terima kasih Tuan Ye." Dan sekarang di sini mereka berdua pergi ke kota Qiyuan. Terus mereka sampai di suatu tempat yang ramai. Cingce berkata, "Saudara Ye, tempat ini sangat ramai. Pasti tempat yang bagus di kota Qiyuan kan?" Dalam hati Shute, penginapan tahu cu. Sejak kapan kota Qiyuan punya banyak
penginapan seperti ini? Apalagi banyak selebritas yang duduk di aula. Bukankah orang-orang ini semua pergi dan kembali dari penginapan sebelumnya? Kenapa mereka semua kesini? Saudara Ye? Si itu menjelaskan, sejujurnya Saudara Wu, ini benar-benar pertama kalinya aku mendengar tentang penginapan Taochu ini. Ini aneh, dan aku nggak tahu dari mana penginapan ini berasal. Cingce berkata, kedengarannya sangat menarik. Saudara Ye, kenapa kita nggak masuk dalam dan duduk di dalam? Saudara yang merespon, karena Saudara Wu tertarik, mari kita ke sana dan melihat-lihat. Terus seseorang berkata, hei itu, bukankah ini tua muda dari keluarga Ye? Lama nggak bertemu. Dalam hati Saudara Ye atau Ye Xiute, dunia emang sempit. Xiute berkata, Hong Tianrui, jangan membuat masalah untukku. Oke, namanya Hong Tianrui. Hong Tianrui membalas, aduh, aku penyapa tua muda Ye. Kenapa aku membuat masalah? Keluarga Yemu gagal menikah, jadi kau tidak boleh melampiaskan marah-marah. Jadi kau nggak boleh melampiaskan amarahmu padaku, oke? Ye Xiute membalas, Hong Tianrui, kau minta dihajar ya? Kenapa? Hah? Mau bertarung? Sini, ayo pukul aku. Terus seseorang keluar nih. Ternyata Tuan Muda Hong datang berkunjung. Maaf karena sambutanku yang terlambat. Tuan Muda Hong merespon, salam Bos Song. Jadi namanya Song ya. Cuma karena dia mungkin yang punya tempat, Bos Song. Salam Bos Song. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi kemarin. Bos Song merespon, Tuan Muda Hong terlalu sopan. Itu hanya masalah kecil. Aku penasaran, kenapa kalian berdebat? Tuan Muda Hong menjawab, oh, hanya beberapa hal kecil. Demi Bos Song, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Bos Song, datanglah nanti dan mari kita minum bersama. Dalam hati Ye Xiute, Hong Tianrui biasanya bersikap arogan dan memandang rendah orang lain. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Bos Song ini sampai-sampai bisa membuatnya begitu sopan dan antusias, serta sangat mengaguminya. Bos Song berkata, kau pasti tua muda Ye Shuo yang namanya sudah lama aku kagumi. Xiute bertanya, kau mengenalku? Bos Song menjawab, siapa yang tidak dikenal oleh keluarga Ye di Qiyuan? Tua muda Ye adalah pemimpin di kalangan generasi muda. Di usia yang begitu muda, kau adalah seorang praktisi profong tingkat 9. Jadi aku secara alami mengenalmu. Ye Xiute merespon, Tuan Song lebih terkenal. Aku penasaran kapan Tuan Song datang ke Qiyuan dan membuka penginapan ini. Ceritanya panjang, santai aja Tua muda Ye. Kita bisa ngobrol sambil minum. Saudara Ye merespon, baiklah, terima kasih atas undangannya Bos Song. Dalam hati Cingce, meskipun aku mendengar saat makan malam kemarin lusa kalau Qing Huan sudah menjalin beberapa koneksi di kota Qiyuan, tapi bagaimana bisa dia sudah menjadi bos dari penginapan sebesar ini? Nah, BTW, bagi nggak sadar, karena gue sendiri pun nggak sadar ya, ternyata itu adalah Qing Huan guys. Cuma mereka kan menggunakan nama samaran mereka gitu kan. Terus di sini Tua Muda Ye berkata, Bos Song, idemu tentang rumput api merah sungguh brilian. Pantas saja banyak orang terkenal dari kota Qiyuan datang kepadamu dan mengagumi dirimu dalam waktu sesingkat itu. Qing Huan atau Bos Song merespon, tuannya berlebihan. Toko kecilku bergantung pada orang-orang sepertimu, Tuan Ye, agar terus sejahtera. Saudara Ye berkata, sungguh hebat. Jika aku benar-benar sukses, aku tidak akan bertemu Bos Song sampai hari ini. Aku yakin Bos Song juga pernah mendengar tentang keluarga Ye kami. Qing Huan merespon, aku tahu 1 atau 2 hal. Terus Cingce berkata, tidak kusangka keluarga Ye menderita begitu banyak penghinaan karena kejadian ini. Sepertinya aku harus kembali dan memberi hadiah lagi kepada Master Ye. Saudara Ye merespon, Saudara Wu, tolong jangan tersinggung. Aku berbicara dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk, tolong jangan bicarakan hal itu dengan kakekku. Qing Huan berkata, aku sedikit bingung. Saudara Wu dan Saudara Ye sepertinya tidak memiliki konflik apapun. Maka rumor tentang pembatalan pertunangan di kota mungkin bukan disebabkan oleh Sete Kuisin. Cingce merespon, tentu saja bukan. Perjalananku ke Lanzhou adalah untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara kedua keluarga kami. Kalau begitu, keluarga Ye pasti tidak akan menyebarluaskan masalah ini. Lalu kenapa rumor ini bisa menyebar ke seluruh kota Qiyuan dalam waktu sesingkat itu? Iya, benar sekali. Seseorang pasti dengan sengaja mencoba menyakiti keluarga Ye. Benar-benar tercela. Qing Huan berkata, jika Tua Muda Ye tidak keberatan, kenapa kau tidak membiarkanku memeriksa masalah ini untukmu? Tua Muda Ye atau Ye Xiute merespon, Bos Song, apa kau bersedia membantuku? Qing Huan berkata, kesempatan untuk memiliki hubungan seperti ini dengan Tua Muda Ye adalah sesuatu yang hanya bisa aku, Song, impikan. Jadi aku tentu aja bersedia membantu. Ye Xiute merespon, bagus. Kalau begitu, ya udah, sudah beres. Jika Bos Song benar-benar bisa mengetahui siapa dalang yang ingin menjebak keluarga Ye-ku, aku, Ye Shuo, kenapa namanya berubah? Ya intinya si anak kedua lah. Ye Shuo pasti akan membalasnya dengan semaksimal mungkin. Qing Huan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan berusaha semaksimal mungkin. Tentunya hal ini juga membutuhkan kerjasamamu, saudara Ye. Ye Xiute merespon, sepakat. Aku akan kembali sekarang dan melaporkan hal ini kepada kakek. Oke, sampai jumpa. Hehe.
Dan akhirnya mereka pun di sini pergi. Lalu Yeshua atau Yeshute, dia menemui Patriark. Patriark berkata, "Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau sangat mengagumi Bos Song itu." Yeshute merespon, "Bos Song pasti memiliki kemampuan yang kuat untuk merekrut semua orang dari kota Chiwon kepadanya dalam waktu singkat. Selain itu, Hong Tianrui juga sangat sopan kepada Bos Song dan sepertinya telah memecahkan banyak masalah bagi Hong Tianrui." Apakah ini ada hubungannya dengan posisi keluarga Hong? Pantas saja pemuda itu bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Chiwon dalam waktu sesingkat ini. Ini sedikit menarik. Yeshute bertanya, karena kakek tertarik padanya, bagaimana kalau cucu ini mengundangnya ke rumah besok? Patriark merespon, "Gak perlu terburu-buru. Mari kita lihat apa yang bisa dia temukan terlebih dahulu." Yeshute merespon, "Baik, kalau begitu cucu ini pamit undur diri." Dan dia pun pergi. Lalu Patriark berkata ke seseorang, "Aku mendengar kalau penginapan Taucu baru dibuka di kota baru-baru ini. Ada banyak orang di kota yang pergi ke sana." Bawahannya menjawab, "Ada hal seperti itu. Penjaga toko yang kembali ke penginapan beberapa hari yang lalu memberitahuku bahwa banyak pelanggannya yang beralih. Tapi ini bukan hal baru. Selama bulan Heiyue, penjaga toko Rong Chan datang untuk memeriksanya. Pergi periksa penginapan itu dan dapatkan informasi dari Bos Song itu dan beritahu aku." Si pelayan merespon, "Mengerti tuan, pelayan ini akan melakukannya sekarang." Lalu akhirnya setelah berapa lama pelayannya menyelidiki dan akhirnya pelayannya pun kembali untuk memberi laporan. "Tuan, kami telah menemukannya. Bos Song ini memang memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah membantu banyak keluarga memecahkan masalah dan konflik yang bisa dikatakan cukup terampil. Dan juga saya dengar dia membawa alkemis kelas 3. Alkemis kelas 3. Yaudah, oke, pergilah dan panggil Shoer." Dan itu Shoer tuh yang tadi ya, Shute ya. Gue ganti Shoer, gue ganti Shoer aja kali ya. Patriark berkata, "Shoer, tolong besok pergilah dan ajak Bos Song itu ke rumah." Dalam hati Yeshua, sepertinya kakek sudah memeriksa Bos Song dan mengetahui kalau dia memang tidak sepele. Kalau tidak, dia pasti tidak akan menggunakan kata tolong. Yeshua merespon, "Baik, cucu ini akan melakukannya sekarang." Dan akhirnya si Ching Huan pun datang. "Salam Master Ye." Patriark merespon, Bos Song sungguh terkenal di kota ini." Ching Huan merespon, "Tuannya berlebihan dan aku hanya membuka sebuah penginapan untuk memenuhi kebutuhan." Patriark melanjutkan, "Pria yang memenuhi kebutuhannya. Bos Song sangat rendah hati. Oh iya, aku mendengar dari Shoer kalau Tuan Song bisa membantu kami mencari tahu siapa yang ingin mempermalukan keluarga Yeku." Ching Huan merespon, "Aku punya beberapa pemikiran mengenai masalah ini. Tapi aku butuh kerja samamu Tuan Ye." Patriarknya bertanya, "Kau udah punya solusinya?" Ching Huan menjawab, "Iya, cukup begini, itu aja." Sekarang kita pun lompat ke hari kedua. "Kakek, cari orang lain untuk menemani Wu Qingce keluar besok. Kesabaranku udah habis." "Kenapa kau berteriak? Bagaimana biasanya aku mengajarimu?" "Kakek, Wu Qingce ini sangat menyebalkan. Dia ingin aku membantunya membeli beberapa batu giok, pahatan, kaligrafi antik, dan lukisan yang mahal. Aku biasanya tidak ingin pergi ke toko barang antik, tapi dia mau membeli semua yang dia lihat saat dia masuk. Menurutku, permintaan maafnya palsu. Sebenarnya dia mau memeras kita." Qingce membalas, "Kenapa kau tidak membeli kain porselen aja? Kenapa tuannya pelit sekali?" Yeshua membalas, "Pelit? Apa kau tahu berapa banyak yang kau belanjakan?" Qingce berkata, "Masterku memberimu ramuan kelas 7 yang sangat berharga. Kau membeli sesuatu untukku. Ambil kembali sebagai penghormatan padaku. Apa itu salah?" Lalu anak yang lain membalas tuh, yang putra tertua harusnya ya, Ye Chuan, "Margawu, aku memberimu hormat beberapa hari yang lalu, dan kau benar-benar menganggap dirimu tinggi ya?" Si Patriark langsung memotong, "Cukup, kenapa membuat keributan seperti ini? Keponakan Qing datang dari jauh. Jika dia menginginkan sesuatu, beli aja dan berikan padanya. Kenapa kau begitu cerewet?" "Tapi kakek..." Langsung dipotong lagi nih. "Oke, berhenti bicara. Sudah diputuskan seperti ini. Terima kasih Patriark Ye. Junior ini akan pergi terlebih dahulu." Terus Qingce pun pergi. Anak yang kiri berkata, "Beberapa hari yang lalu aku benar-benar mengira sekte Kuisin datang untuk meminta maaf dengan tulus. Tapi sekarang sepertinya mereka masih akan menghabisi kita. Apa kau masih percaya keluarga Ye? Kenapa sikumu terus mengarah keluar? Sekte Kuisin itu lagi mencoba menindas kita. Mungkin kau bisa menahannya, tapi aku enggak." Anak yang kanan menambahkan nih, "Saudaraku, belum tentu pemimpin sekte Lu yang memerintahkan Wu Qingce untuk melakukan ini." Terus seseorang datang, "Dah, sana-sana. Apa ini sesuatu yang harus kalian dengarkan? Itu akan menghabisi kalian loh." Dan di sini ada si Ching Huan ya. Seseorang berkata ke Ching Huan, "Bos Song, apa metode ini benar-benar berguna?" Ching Huan menjawab, "Karena ada 4 keluarga besar di kota Chiwon yang makmur ini, nggak bisa dihindari adanya mata-mata satu sama lain. Dan aku bertukar banyak informasi di penginapan, jadi kau bisa yakin." Terus ini harusnya Patriark yang bertanya ya,
Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita tersingkir? Menghindari menimbulkan kecurigaan. Tugas kita adalah membantu Ye Chong mencari tahu di mana letak mata-mata itu. Kalau untuk mata-matanya siapa, kita nggak tahu, jadi biarkan aja. Dan sekarang kita pergi ke aula samping. Patria berkata, "Bos Song, tikusnya sudah ditangkap. Terima kasih atas idenya." Anak yang kanan berkata, "Ayah, siapa orang yang makan di dalam dan luar itu? Aku akan menghabisinya untukmu." Patria merespon, "Enggak, mereka masih berguna. Kau hanya perlu berpura-pura nggak tahu." Ching Huan merespon, "Tuannya bijaksana." Patriarki bertanya, "Bos Song, aku sudah menyelesaikan masalah ini. Haruskah kita membicarakan kerjasama di masa depan sekarang?" "Tentu saja, aku sudah membawa orangnya dan dia menunggu di luar." "Oke, tolong cepat." Dan keluar nih. Junior Lin Yu memberi hormat kepada Tuan Ye. Dan itu adalah si Dr. Luo guys. Dia berkata, "Junior Lu memberi hormat kepada Tuan Ye, berarti dipanggil Lin Yu ya." Patrick berkata, "Apa kau alkemis kelas 3 yang menurut Bos Song bisa memurnikan ramuan kelas 4 dan juga ahli dalam bidang kedokteran?" Dr. Luo merespon, "Juniornya memang tidak berbakat, tapi itu benar. Jangan khawatir Bos Song, karena kau menepati janjimu, aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Mulai sekarang, utusan keluarga Ye akan menjadi pendukung penginapan Rongchan." "Terima kasih Tuan Ye." Dalam hati Ching Huan, karena masalah rumor pembatalan pertunangan tidak dapat dihentikan, emangnya kenapa? Selama pil kelas 3 dan 4 bisa muncul di toko keluarga Ye, apa bedanya jika kau tidak bisa mengembalikan pernikahan? Keluarga lain masih meminta bantuan orang lain. Tapi aku masih belum paham. Aku yakin akhir-akhir ini banyak keluarga yang ingin bekerja sama dengan Bos Song. Benar bukan? Kenapa Bos Song memilih untuk membantu keluarga Ye kami? Karena keluarga Ye sepertinya paling membutuhkan bantuanku. Patriark merespon, "Hahaha, aku suka bekerja dengan orang-orang cerdas." Dalam hati Ching Huan, bagaimanapun persahabatan memberi salju pada arang jauh lebih besar daripada memberi lapisan gula pada kue. Sebuah peribahasa mungkin ya. Sekarang kita pergi ke kota Qiyuan. Seseorang berkata, keluarga Ye tidak hanya menghilangkan kabut perceraian baru-baru ini, tapi bisnisnya juga sedang booming. Inilah saatnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Lalu sekarang si Yevan datang ke rumah ya. Dia menyapa, "Kakek, Tuan Song, Tuan Lin." Patriark berkata, "Van setelah mendengar tentang kasusmu, Tuan Lin berkata dia ingin mendiagnosismu. Jadi kenapa kau tidak segera mengucapkan terima kasih?" "Hah, kakek, maksudmu?" "Iya, seperti yang kau pikirkan. Meskipun banyak dokter yang kesini untuk mendiagnosismu, namun tidak membuahkan hasil. Tapi Tuan Lin berbeda dari mereka. Mungkin dia bisa mengetahui masalah pada tubuhmu." "Terima kasih Tuan Lin." Dr. Luo merespon, "Itu sudah tugasku sebagai dokter. Biar ku periksa dulu denyut nadimu. Terus pas dicek, aku benar-benar tidak bisa merasakan penglihatan apapun di tubuhmu. Tapi ada cara lain, ikuti aku." Dan mereka pun pergi ke ruang alkimia. "Yevan, sebelum aku mendiagnosismu, ada 2 hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada 2 hal yang ingin ku sampaikan padamu. Tolong katakan." Dr. Luo berkata, "Faktanya, Tuan Son dan aku termasuk saudara Cingce ada di sini untukmu." "Hah? Aku?" Dalam hati Yevan, entah itu Tuan Lin, Tuan Song, atau Wu Qingce yang saat ini menjabat sebagai pelatih sementara keluarga Ye, ketiganya adalah tokoh populer di keluarga Ye. Meski mereka semua masih muda, bahkan kakek pun gak bisa meremehkan mereka. Ketiga orang hebat itu semuanya ada di sini untukku. Hal kedua, aku bisa membantumu mendapatkan kembali bakat kultivasimu yang hilang." "Hah? Apa yang kau katakan itu benar Tuan?" Dr. Lo menjawab, "Aku memberitahumu hal-hal ini dan tentu saja aku sangat yakin." Tolong Tuan bantu aku." Tolong Tuan bantu aku. Aku beri waktu 3 hari. Dan setelah 3 hari, aku ingin kau memberiku jawaban." "Hah, jawaban? Jawaban apa?" "Setelah mendapatkan kekuatan, apa yang akan kau lakukan?" Dalam hati Yevan, setelah mendapatkan kekuatan, apa yang akan kulakukan? Meskipun aku nggak tahu alasan Tuan Lin menanyakan pertanyaan ini, tapi pertanyaan ini pasti sangat penting dan aku harus menemukan jawabannya. Sekarang kita pergi ke tempat latihan keluarga Ye di belakang gunung. Sini lagi pelatihan khusus ya. Orang yang kiri berkata, "Pelatih Wu, apa aja trik untuk menjadi lebih kuat?" Dalam hati Cingce, trik untuk menjadi lebih kuat adalah dengan memiliki kakak senior yang maha kuasa dan sempurna. Cingce menjawab, "Jadi kau ingin menjadi lebih kuat? Kau harus berpikir lebih banyak. Kultivasi nggak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan kekerasan dan kerja keras. Kau harus belajar memikirkan tujuan berlatih kultivasi dan dengan cara ini daripada mengikutinya begitu aja." Dalam hati Yevan, belajar berpikir, jangan mengikuti secara buta. Terus di sini seseorang berkata nih, "Hei, aku mendengar sesuatu beberapa hari yang lalu. Belum lama ini, Sekte Yan Yue di Fengzhou mengadakan pertemuan pemuda untuk para pahlawan muda. Semua kultivator muda di Fengzhou yang tidak lemah diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pada akhirnya,
pelatih Wu menjadi pemenang. Dia benar-benar jenius. Hah? Seriusan? Kuat sekali. Bukankah itu berarti pelatih Wu adalah kultivator muda terkuat di Fengchou? Iya, tapi bukan itu maksudku. Maksudku, selagi pelatih Wu di sini, kita masih bisa belajar lebih banyak darinya. Di masa depan, meskipun kau tidak menjadi orang nomor 1 di Lanzhou, gak buruk untuk menjadi orang kedua atau ketiga. Iya, benar juga. Ayo semangat. Dalam hati Evan, pelatih Wu ini sangat kuat. Orang pertama di Fengchou. Ini adalah satu-satunya kehormatan di seluruh negara bagian. Dan orang seperti itu benar-benar datang ke sini khusus untukku. Yevan berkata, pelatih Wu, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Cince merespon nih, ayo jalan-jalan ke kota. Kita ngobrol sambil berjalan. Dan sekarang mereka ke kota Qiyuan. Cince berkata, aku dulu sama sepertimu. Yevan merespon, pelatih, maksud perkataanmu, selama apapun dirimu, sepertinya aku akan berdiri sendiri melawan seluruh dunia. Jadi pelatih Wu, apa yang ada dalam pikiranmu sekarang? Cince menjawab, itulah jawabanku. Dan sekarang yang perlu kau temukan adalah jawabanmu sendiri. Pikirkanlah perlahan-lahan. Aku yakin kau akan menemukan jawabannya sepertiku. Dan setelah itu Cince pun pergi. Dalam hati Yevan, pelatih Wu bijaksana seperti seekor naga, mengatakan yang sebenarnya kepadaku kalau semua kesulitan ada balasannya. Tuang Song seharusnya ada di dalam. Terus dia masuk. Cince berkata, ini betulnya Cince ya. Ya jalurnya benar. Jadi seharusnya baik-baik aja. Di sini Yevan masuk dan tuh ada si Qing Huan. Orang-orang mengerumuni Qing Huan. Orang-orang berkata nih, Bosong, mari minum bersama. Iya, Bosong, ini beberapa kaligrafi dan lukisan yang aku beli baru-baru ini. Tolong bantu aku. Iya, Bosong, ini metode yang kau ajar kepadaku terakhir kali sangat hebat. Ini hadiah terima kasih, kau gak perlu sungkan. Bosong, kau harus membantuku kali ini. Jika tidak, teaterku tidak akan bisa berlanjut. Semua meminta pertolongan kepada Qing Huan. Dalam hati Yevan, sepertinya Tuan Song tidak hanya dipuji di keluarga Yeku, tapi bahkan di seluruh kota Qiyuan. Dia sangat populer. Qing Huan berkata, Bosyan, oke orang yang kanan Bosyan ya. Bosyan, 2 hari lalu aku melihat bisnis teatermu berjalan baik. Ada apa? Bosyan menjawab, hey, beberapa hari terakhir ini semua tentang menghasilkan uang untuk minum. Tapi sekarang ada antrean tiket, langsung aja tidak ada yang datang. Apalagi sebuah permintaan. Terakhir kali aku pergi ke teater, aku mencicipi kacang lezat di gedungmu. Enak sekali. Pasanglah tanda saat kau kembali. Lalu katakan, setiap orang yang membeli tiket bebas mengambil kacang di piring. Kirim lebih banyak orang untuk menyampaikan pesannya. Hah, ini keuntunganku tidak besar dan tamunya sedikit, tapi aku harus memberikan sesuatu. Jika begitu, teaterku benar-benar tidak akan bisa dibuka lagi. Qing Huan merespon, Bosyan, cobalah aja. Jika tidak berhasil, aku sendiri yang akan mengurus pertunjukanmu besok. Bosyan merespon, Bosong, apa yang kau bicarakan? Aku akan kembali dan mengurusnya sekarang. Terima kasih. Dan di sini akhirnya Qing Huan menyampiri Yevan tuh. Yevan bertanya, Tuan Song, apakah ide yang baru aja kau ajukan untuk teater itu benar-benar berguna? Qing Huan menjawab, jika kau tertarik, kau bisa pergi dan melihatnya sendiri malam ini. Yevan merespon, oke, aku pasti akan ke sana, Tuan Song. Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu aku perjelas. Ada apa? Qing Huan bertanya, menurutmu apa itu kekuatan? Yevan menjawab, apa itu kekuatan? Basis kultivasi yang cukup tinggi. Jadi kalau tidak punya basis kultivasi, apakah nggak bisa disebut kuat? Itu nggak juga. Dalam hati Yevan, basis kultivasi Tuan Song tidak tinggi, tapi dia memiliki pijakan yang kokoh di kota Qiyuan dan dihormati oleh orang lain. Qing Huan berkata, jika kau mengikuti alur pemikiran ini, pikirkan baik-baik. Dan sekarang kita pergi ke teater Huawuyou. Dalam hati Yevan, ide Tuan Song sangat berguna. Dan di teaternya rame tuh guys, orang dateng. Kan tadi sepi kan? Bosyan berkata, Tuhan, kau luar biasa. Bahkan sejak pertama kali dibuka, kedai tehku gak pernah seramai ini. Saat orang-orang mendengar tentang kacang gratis, banyak yang datang. Dan bagiku keuntungannya lebih besar daripada jumlah kacang-kacang itu. Qing Huan merespon, baguslah jika berguna. Dalam hati Yevan, jika kau makan terlalu banyak kacang, kau akan merasa haus. Dan jika kau makan terlalu banyak, tentu kau ingin meminum teh. Tapi itu tidak membuang-buang uang, dan keuntungan teh jauh lebih tinggi dibandingkan kacang tanah. Tuan Song benar-benar hebat. Sekarang kita pergi ke 3 hari kemudian di ruang alkimia. Di sini semuanya berkumpul ya, dari Qing Huan, Qing Ce, dan juga Dr. Luo. Qing Huan berkata, apa kau sudah memikirkan jawabannya? Yevan menjawab, tidak terpikirkan, tapi aku bisa merasakan kalau kalian bertiga membimbingku dan ingin aku memahami apa itu kekuatan. Tapi kualifikasiku sangat buruk dan aku masih belum begitu memahaminya setelah 3 hari pencerahan. Jadi aku tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Dalam hati Dr. Luo, ini sungguh tidak terduga. Yevan melanjutkan, namun aku mohon kepada kalian bertiga untuk memberiku kesempatan untuk terus mendengarkan ajaran kalian. Aku yakin cepat atau lambat aku akan memahami apa itu kekuatan. Aku juga akan memahami cara menggunakannya setelah aku memiliki kekuatan. Dr. Lo berkata, itu jawaban yang bagus, ikuti aku.
Dalam hati Yevan, hah, apakah aku berhasil? Lalu mereka pun pergi keluar. Cingce berkata, kau sudah banyak berubah sejak pertama kali aku melihatmu. Yevan merespon, pelatih Wu, ketika kita bertemu untuk pertama kalinya, aku sudah menyinggung perasaanmu dan aku masih mengingatnya. Cingce merespon, kami mengetahui situasimu dengan baik sebelum datang ke sini. Atau mungkin justru karena kami mengetahui situasimu, kami akan mendatangimu sehingga kami memahami semua perilakumu. Yevan bertanya, apa kalian bertiga sudah lama mengamatiku? Tidak. Kau akan mendapatkan jawabannya nanti. Apa kau masih ingat saat aku memberitahumu kalau kau persis seperti diriku? Yevan menjawab, iya, kata-kata itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Cingce melanjutkan, perubahan nyatamu hampir persis sama dengan perubahanku di awal. Dan permusuhan di tubuhmu perlahan menghilang. Penampilan mendapatkan kembali dirimu sangat mirip denganku. Dalam hati Yevan, mirip. Jadi begitu. Sedangkan dalam hati Cingce, kenapa perjalanan ini sangat lama? Aku sudah menyelesaikan dialogku. Jika dia menanyakan sesuatu lagi, bagaimana aku harus menjawabnya? Anjir, ternyata pakai template. Yevan bertanya, pelatih Wu, apa bisa kau menceritakan tentang masa lalumu? Dalam hati Cingce, pertanyaan ini berlebihan. Jadi aku hanya bisa berpura-pura menjadi ahli dengan menggunakan apa yang dikatakan kakak seniorku. Jangan bicara. Di sini Cingce hanya diam ya. Yevan berkata lagi, maaf karena aku lancang dan menanyakan masalah pribadi pelatih Wu. Dalam hati Yevan, yang dimaksud pelatih Wu adalah masa lalu sudah berlalu. Kenapa repot-repot mengulanginya lagi? Apa kau ingin aku mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan masa laluku? Terus akhirnya mereka berempat sampai ini dan ternyata mereka menemui Peran. Dan dengan cepat mereka bertiga selain dari Yevan memberi hormat kepada Peran. Master, aku membawanya ke sini. Dalam hati Yevan, Master, 3 orang kuat ini ternyata belajar dari orang yang sama. Apa mungkin Tuhan ini adalah dewa yang turun ke bumi? Dan dengan cepat Yevan juga langsung berlutut. Dalam hati Peran, aku kan belum memulai dialogku. Kenapa kau sudah berlutut? Namun dilihat dari penampilannya, terlihat kalau perbaikan sebelumnya sangat berhasil. Selanjutnya tinggal mencuci otak pemuda naif ini. Apa semudah itu? Terus akhirnya bangun. Ayo, bagus sekali. Bangun. Baik, mereka berempat bangun. Lalu Peran mengambil alat yang itu guys. Harta karun yang bisa ngeramal itu loh guys. Nah, benar sekali. Tidak peduli berapa kali aku meramal, takdirnya adalah dirimu. Hah? Takdir apa? Ini gue lagi baca komiknya kan. Di bawahnya ada ini. Aduh, random banget. Ya lanjut. Dalam hati Yevan, aku telah mengeluh berkali-kali kalau dunia ini gak adil, merampas segala yang aku punya. Tapi sekarang aku memahami kalau semua ini mungkin merupakan berkah untukku dari dewa. Dan dengan cepat si Yevan berlutut lagi dan menyembah. Dalam hati Peran, anak ini terlalu polos, kacau sekali. Kenapa aku masih gak tahan? Cepat, angkat kepalamu. Terus diangkat. Yevan, saat ini apa kau ingin mengatakan sesuatu? Tolong Tuan Immortal untuk menerimaku sebagai muridmu. Dalam hati Peran, Immortal matamu, aku belum mau naik surga, cok. Lalu muncul nih 2 opsi. Opsi 1, terima Yevan sebagai murid. Opsi kedua, menolak Yevan. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, sial, benar saja. Nasib para protagonis ini adalah mengorbankan kakak seniornya untuk mengorbankan masternya. Pengorbanan rekan satu tim tidak bisa dihindari. Jika aku menerima pelaku kejahatan yang dengan santainya bisa memicu opsi tingkat surga sebagai murid, bukankah aku benar-benar akan ke surga? Peran berkata, angkat kepalamu, aku di sini bukan untuk menjadikanmu muridku. Ting, tugas opsional selesai. Hadiah, mengukir +1. Peran berkata, alasan kenapa aku datang kepadamu adalah karena heksagram memberitahuku kalau formasi umum surgawi dipercayakan kepadamu. Meskipun aku tidak bisa ikut campur dalam sebagian besar hal ini, aku harus memastikan kalau kau berada di jalur yang benar. Dalam hati Yevan, sepertinya Immortal ini bertanggung jawab atas jalur kehidupan seluruh benua. Dan sepertinya aku telah memasuki visi Immortal ini karena beberapa kesulitan yang sudah kulalui. Peran bertanya, apa kau haus akan kekuasaan? Tidak sama sekali. Oke, aku bisa memberikannya padamu, tapi kau juga harus membayar harganya. Kau adalah putra takdir, dan kekuatan yang kau peroleh adalah untuk semua makhluk hidup, bukan untuk dirimu sendiri. Apa kau mengerti? Dalam hati Yevan, jadi ini yang dikatakan ketiga pria itu. Sang Immortal ini pasti sudah memperhitungkan kalau aku memiliki roh jahat yang sangat kuat. Jika aku tiba-tiba mendapatkan kekuatan, itu bisa menyebabkan kerusakan besar. Sejak bakatku tiba-tiba menghilang, kebencian dan kemarahan di hatiku semakin menumpuk. Aku benci pada saudara-saudara yang dulunya rendah hati, sekarang mengejek-ngejek di belakangku. Aku benci para tetua yang awalnya menganggapku sebagai harta karun, tetapi tiba-tiba bahkan tidak memandangku dengan serius. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!